Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, alhamdulillah kita diberikan kesehatan, sehat lahir dan insyaallah sehat batin. Sehat lahir, alhamdulillah kita bisa beraktivitas. Sehat batin, semoga senantiasa segala urusan kita tidak hanya memakai logika, tetapi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam hal ini seperti biasa saya ingin menyampaikan informasi haji dan umroh. Untuk kekinian, alhamdulillah, meskipun dengan berbagai macam cara untuk mengikuti protokoler COVID-19, Masjidil Haram sudah mulai dibuka dan menerima pengunjung peziarah atau mu'tamirin. Ini patut diapresiasi dan patut kita tingkatkan doa kita, semoga kita pun mampu bisa melaksanakan kegiatan umrah dan haji ke Baitullah. Seperti kabar yang barusan pagi ini saya mendengar melihat di salah satu stasiun televisi bahwa sudah ada pemberangkatan jamaah haji dan ada juga yang sedang proses, tetapi proses itu tidak semudah apa yang pernah terjadi pada masa sebelumnya, yang mana saat ini prosesnya harus melalui PCR, tes kelulusan kesehatan, bukan hanya vaksin flu, sekarang juga ditambah dengan tes COVID, yang mana harganya bervariasi, tetapi rata-rata di sekitar 900.000 untuk tes sebelum pemberangkatan tes COVID ini. Bukan hanya tes yang dilakukan dalam perjalanan, tetapi setibanya di Tanah Suci di Makkah, maka jamaah dikarantina selama 3 hari. Selama 3 hari diam di hotel, makanan diantar, baru setelah 3 hari bisa melaksanakan tawaf dan diberi waktu 1 kali, dan kesempatan itu diberikan seperti yang sudah selama 3 jam. Tawaf sa'i insyaallah mungkin bisa 30 sampai 40 menit, sesisanya adalah i'tikaf dan membaca Al-Quran, membaca aurat, berdoa, lain sebagainya. Setelah itu pulang ke hotel dan persiapan menuju ke Madinah. Ke Madinah pun demikian, datang ke Madinah 3 hari di isolasi, baru bisa melaksanakan kegiatan di Masjid Nabawi. Setelah itu pulang ke tanah air pun demikian, sebelum pulang ke kampung halaman, ke keluarga, kita pun diisolasi 3 hari. Itu yang saya dapatkan keterangan dari apa yang disampaikan di stasiun televisi swasta. Jadi apa ya? Jauh-jauh ingin atau harapan seperti yang lalu-lalu datang ke Masjidil Haram, bisa bebas datang tawaf berkali-kali, minimal 2 kali lah gitu dalam pelaksanaan tawaf. Tetapi ini sekarang kondisinya seperti itu, sehingga kita mau tidak mau harus ikut aturan. Seperti hanya ada yang frustasi apa yang dilakukan oleh saudara mukmin kita dengan membawa kendaraan dan menabrakkannya ke pintu Bab Malik Fahad. Nah,
Sebenarnya kita tidak usah seperti itu. Bagi orang yang beriman, ingat apa yang menjadi syarat haji dan umroh itu, dan yang menjadi syarat haji terutama adalah istitoah. Kalimat istitoah bukan hanya istitoah secara sehat lahir ya, tetapi sehat jasmani, juga kondisi yang bisa digunakan untuk kita melaksanakan umroh, kondisi sekitar, yaitu misalkan di tanah Arab sana, di Jazirah ada keleluasaan, maka bolehlah berkali-kali. Tetapi seperti sekarang ada pembatasan karena protokoler COVID yang harus dilaksanakan untuk menjaga hal yang tidak diinginkan, maka itu pun harus dilaksanakan. Yang saya terbayang pertanyaan, bagaimana nanti untuk musim haji? Sekarang seperti itu ketatnya, nanti musim haji seperti apa? Belum ada kepastian baik dari Indonesia ataupun dari pemerintah Arab Saudi. Kita tidak bisa menginginkan seperti apa yang kita inginkan, karena perjalanan ibadah haji kembali kepada istitoah. Seperti yang pernah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala setelah lama hijrah di Madinah dan merasakan kondisi kaum mukminin sudah siap untuk menghadapi berbagai macam kondisi, sehingga bertawakal untuk melaksanakan ibadah haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi setibanya di Mekah, sebelum sampai ke Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat mendapat kabar bahwa perjalanan kaum muslimin tidak diperkenankan untuk masuk ke wilayah Makkah. Maka Nabi dan para sahabat berkumpul di sebuah tempat yang sekarang dinamakan Hudaybiyah. Maka terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Para pemimpin Quraisy yang ada di Makkah mengisyaratkan perjanjian pertama, gencatan senjata, tidak ada peperangan selama 10 tahun. Kedua, kelompok-kelompok atau ahzab atau suku-suku dibebaskan untuk bergabung, apakah bergabung dengan kelompok kafir Quraisy atau bergabung dengan kaum mukminin. Yang ketiga, perjanjiannya silahkan beribadah haji, tetapi tidak tahun ini, tidak sekarang ini, ditunda sampai tahun depan. Para sahabat banyak yang bergumam bahwa ini tidak adil. Tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan, ikuti perjanjian, ikuti perbincangan ini. Maka diikutilah. Nabi SAW kembali ke Madinah. Sebagian masyarakat yang ada kerabat di sekitar Makkah, mereka berkumpul, reuni, begitu. Maka ini juga yang harus dijadikan contoh bagi kita, bahwa tatkala penguasa Mekah saat itu tidak mengizinkan, Nabi SAW tidak memaksakan kehendak. Dengan demikian mudah-mudahan ini bincang-bincang jadi manfaat bagi kita semua. Perkuat iman. Ingat tujuan kita ke sana adalah untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikutilah apa yang telah Allah tetapkan. Dalam hadis qudsi, ya abdi iqbal fima urid wa illam tuqbal fima urid at'abtuka fima turid
Wahai hambaku, terimalah apa yang menjadi ketentuanku, kata Allah. Tatkala kau tidak mau mengikuti ketentuanku, kau akan capek sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.